Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Dinia Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Dinia ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, kita lanjutkan pembelajaran kita, pembacaan tafsir Suratul Yasin sampai pada ayat 55. Surat Yasin ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penduduk surga, al yawma, pada hari ini, fi syughulin, dalam kesibukan, fakihun, orang-orang yang bersenang-senang. Di hari kiamat nanti ahli surga kesibukannya adalah bersenang-senang. Senang-senang sampai sibuk, bersenang-senang sampai lupa kata susah. Bukan hanya lupa kata susah, tidak pernah mengalami kesusahan. Karena semuanya kesenangan, dalam bayangan itu nggak terbayang susah itu bagaimana, nggak ada. Di surga bertingkat-tingkat, orang surga yang tingkatnya lebih rendah itu juga tidak merasa susah dibanding orang yang ahli surga derajatnya di atasnya. Pokoknya sibuk dalam kesenangan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum, mereka itu, wa azwajuhum, dan pasangan-pasangan mereka, fi dhilalin, berada di dalam tempat yang teduh, alal araiki, di atas dipan-dipan, muttaqiun, mereka bersandar. Jadi kalau panjenengan pas bersandaran, bayangkan sedang di surga. Puasa-puasa begini tidur kebablasan, yes. Anggap aja tidur di surga. Tahu-tahu jam 1:04, ya Allah. Dari itu Pak Mustafa di depan-depan. Jadi kerjaannya orang ahli surga itu makan, minum, kawin, bertelakan. Subhanallah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya adalah fakihah, buah-buahan,
walahum, dan bagi mereka ma yad'un, apapun yang mereka minta. Jadi apapun yang mereka minta. Dulu ketika masih kecil kita masih ingat, besok di surga minta apa? Ya minta mobil, minta motor, minta rumah yang bagus, minta makanan. Ya karena oleh para kiai yang disampaikan untuk memudahkan ya letterlek ayat begini, duduk, makan, minum, pol-polnya gawe. Para waliullah yang diminta itu adalah ridho Allah, kedekatan kepada Allah, ridho Allah yang tidak akan pernah habis selama. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaikum, keselamatan untuk mereka, qawlan sebagai ucapan min rabbir rahim, dari Tuhan Sang Pencipta, Rahim yang Maha Penyayang. Setelah mendapatkan kenikmatan, ketika merasakan kenikmatan, salamun, dapat ucapan salam dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita ini silaturahim ke tempat teman kita atau yang lebih tinggi levelnya daripada kita. Di sana melihat berbagai macam keindahan, hatinya ayam. Melihat berbagai macam hidangan, hati ini senang. Terus kemudian tuan rumahnya ngomong, Pak, pokoknya jenengan di sini selama 1 minggu, guys, butuh apa aja terserah, makan semuanya ada, yang ini anggap aja rumah sendiri. Dalam seminggu saya mau keluar kota. Masya Allah, siap laksanakan. Wah, seneng itu. Lah ini kita dimasukkan dalam surga Allah, dapat kenikmatan yang luar biasa. Pemilik surganya ridho pada kita. Selamat untuk kalian semua, bersenang-senanglah selama-lamanya. Permintaan kita terkabulkan tanpa batas. Di sisi lain, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, dan berpisahlah kalian dari orang-orang yang mukmin. Al yauma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai para pendosa. Ya Allah, dikala orang-orang mukmin di sana mendapatkan kenikmatan, orang yang tidak beriman disuruh mikir. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad, tidakkah aku titahkan, tidakkah aku perintahkan ilaikum kepada kalian, ya bani Adam, hai bani Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Perintahnya jelas, jangan nyembah syaitan. Setan itu musuhmu. Repotnya, setan ini membuat iming-iming, membuat penawaran-penawaran yang sesuai dengan hawa nafsu. Ini masalah ini. Nafsu itu inna nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu dominan, memerintah kepada perkara yang jelek. Setannya memberikan tipu daya, kesenangan arahnya kejelekan. Klop, cocok. Lah kalau nggak memiliki sisi keimanan yang kokoh, tumbang.
puasa itu berat, nahan lapar, nahan mata, telinga, mulut, anggota badan, zahir batin, pikiran, hati, nahan dari perkara yang dilarang. Hati, nafsu, pengennya makan, pengennya minum. Mata, telinga, mulut, anggota badan pengennya kepada yang negatif. Setannya iya nggak masalah, jadi gini. Nah, ini kalau nggak kuat bisa batal puasanya. Makanya diantara tujuan puasa itu adalah apa? La'allakum tattaqun. Dalam training 30 hari ini, sungguh kalau seseorang itu mampu melaluinya, titelnya adalah orang takwa. Makanya orang yang bisa berpuasa sungguh-sungguh ya hanya orang yang bertakwa. Semakin bagus sifat puasanya menunjukkan semakin tinggi ketakwaannya. Kalau puasanya orang awam, pokoknya nggak mangan, pokoknya nggak minum, titik. Orang yang tinggi mboten, ya tidak makan, ya tidak minum, ya nggak gunjing, nggak melihat perkara yang dilarang, nggak mendengarkan yang dilarang, hatinya pun dikawal terus. Ketika mau ngerasa perkara yang dilarang, enggak. Mau suudzon, awas jangan. Mau otaknya mau berpikir negatif, mau merencanakan hal-hal yang buruk, jangan. Wah, ini tinggi derajatnya kalau begini. Sampai tenggelam kehidupannya pokoknya fokus ngibadah. Nah, ini kalau benar-benar bisa, wah. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan akan melejit amalannya, zahirnya, batinnya, semakin takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Servis. Puasa ini apa? Servis. Wa an'buduni hadza siratum mustaqim. Wa an'buduni, dan hendaklah kalian menyembahku. Ada ini siratum mustaqim, adalah jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jangan nyembah setan, nyembahlah aku. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Walaqad adalla, dan sungguh setan telah menyesatkan minkum, di antara kalian, jibilan katsira, berbagai kelompok katsira yang banyak. Afalam takunu, maka tidaklah kalian taqilun, berpikir. Setan itu bisanya hanya menggoda, menyesatkan, nggak bisa maksa. Aslinya tubuh ini milik kita, hati ada di dalam dada kita, fikir ada di otak kita, rohani ada di dalam diri kita. Setan itu dari luar, ini loh bagus, ini loh oke, ini loh indah, kita ngikut. Nah, gitu masalahnya. Kalau tidak ikut nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Ini loh bagus, karepmu. Iku lo enak, bene. Ayo ikut, ora aman kita. Lah cuma kita ini bagus, musuh. Iku lo enak, tenang. Domong, ayo melok jajal. Lo selesai masalah. Iya toh, oh iya Mbak No. Wala taqrabuz zina. Terjadinya sebuah perzinaan, awalnya ada muqaddimahnya, terus ama ba'dula. Setelah ama ba'du ini yang repot. Ketika mandang, enggak cuma mandang kok. Loh, kok seneng ya? Ini loh, ini. Mandang itu muqaddimah. Kenalan, mendengarkan, sentuhan. Ini muqaddimah. Amma ba'du, gitu. Shadaqallahul adzim.
Tapi gini, kita nggak boleh takut-takut amat. Ya kita waspada gitu aja. Nggak boleh begitu takut sama setan. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Kita nggak bisa melihat setan, tetapi ingatlah setan itu dikuasai Gusti Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, tawakal kepada Allah, jalankan syariat, jaga aku ya Allah, nanti dijaga Allah. Insyaallah nggih. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini loh jahanam yang kalian semua diperingatkan untuk menjauh darinya. Ngengkel wae orang-orang kafir, ini loh jahanam. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalam surga di hari ini dengan apa yang kalian semua takfurun, kalian semua ingkar adanya neraka jahanam. Awas, jangan berbuat begitu, nanti masuk neraka. Maupun neraka enggak. Sampeyan itu ditipu kiai, ditipu ustaz. Enggak ada neraka itu, enggak ada. Neraka itu mlebu. Ya repot. Kita ini sekarang disuruh buktikan neraka, kita di dunia. Makanya ini masalah keimanan. Orang kalau enggak iman, ya enggak bisa. Iman itu yakin terhadap perkara yang tidak ada. Beruntunglah yang diberi hidayah untuk beriman kepada yang belum nampak. Tidak ada di dunia enggak nampak, tapi wujud. Ya nanti di akhirat lah ya, cocok-cocokan. Bener aku toh ya, iya Yesus. Sampai ada orang yang beriman dalam neraka. Kayaknya dulu kamu katanya juga iman-iman gitu tuh. Lah kalau neraka bersama kami itu gimana? Kata ini perbincangan ahli neraka. Maka dia diberi ilham oleh Allah untuk membaca ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Oh, diangkat dulu surga. Loh, walah ahli neraka yang ketika itu berbincang dengan dia menyesal. Tenan, bakno. Sungguh ternyata manfaat. Dan sebenarnya dia, kalau ada orang ngomong begitu, jangan emosi. Kalau ada orang kok ngomong, wah nggak apa-apa ini, neraka ya aku suka kok. Mas, coba ambil nafas saja, keluarkan. Hatimu pasti susah, hati kamu resah. Orang yang mengatakan membohongkan neraka itu suruh duduk tenang, suruh oke, udah kita udah nggak bahas surga neraka, duduk yang bagus, yang tenang, tenangkan hati, rasakan bahwa neraka itu nggak ada, rasakan. Semakin engkau merasakan membohongkan ketiadaan neraka, semakin gundah gulana hati kamu. Kenapa? Adanya surga, adanya neraka itu hak masalahnya. Lah, hati ini maunya itu membenarkan perkara yang hak. Kok hati ini berusaha membohongkan? Oh, susah. Ini istrimu? Bukan. Ini bukan istriku. Tenang mas, tenang, santai aja. Tenangkan hatimu. Ini bukan istri kamu. Bukan. Padahal istrinya. Susah pak. Ini jelas-jelas istrinya. Dia membohongkan. Semakin membohongkan, semakin tambah kebohongan. Hatinya susah. Aslinya itu orang-orang kafir dia begitu. Cuma karena ya ketutup hatinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari ini nakhtimu,
kami mengunci ala afwahihim pada mulut-mulut mereka, wa tukallimuna dan akan berbicara kepada kami aidihim tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum dan akan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu dengan apapun kanu yang adanya mereka dulu yaksibuna mereka kerjakan. Orang-orang kafir mulutnya ketika itu nggak bisa ngomong, mereka mau berhujjah nggak bisa, tangannya yang ngomong gini, nong mulutnya itu. Wajahnya, mulutnya ngelihat, tangannya menginformasikan dengan sedetail-detailnya kekafiran mereka di dunia dulu. Mulutnya mau menang nggak bisa, mulutnya diam, tangannya berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, ya betul, ya demikian, nggih ngoten Gusti. Mulutnya kamu tuh diam, nggak bisa. Mulutnya ngomong, kakinya ya betul, ya seperti itu, nggih benar. Nggak bisa berbohong. Para pembohong di hadapan Allah nggak bisa berbohong. Tangannya berbicara, kakinya dan organ tubuhnya menjadi saksi. Makanya di bulan Ramadan ini berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, maka ditaubati betul-betul sehingga keluar dari Ramadan di akhirat tangan kita nggak berkutik. Harus ngomong apa? Agus istighfar Ramadan bro, nggak bisa. Cara bertaubatnya apabila anggota tubuh kita untuk berbuat negatif ganti digunakan untuk berbuat positif. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya, dan jika kami menghendaki latamasna, maka sungguh kami akan hapuskan ala a'yunihim di atas penglihatan mereka, fastabaqu lalu mereka bergegas as-sirata untuk mencari jalan, fa anna yubsirun, maka bagaimana mungkin mereka akan dapat melihat. Walau nasya'u lamasakhnahum, dan jika kami menghendaki kami akan mengubah bentuk mereka ala makanatihim atas tempat keberadaan mereka. Famastata'u mudiya, maka mereka tidak mampu untuk lewat berjalan, wala yarji'un, dan tidak mampu kembali. Kalau Allah menghendaki akan ditutup matanya, nggak tahu jalan, dan posturnya akan diganti rupa menjadi hewan, menjadi keledai, menjadi sapi, menjadi anjing. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ini sekarang dibahas mengenai ngajak mikir. Wa man, dan barang siapa nu'ammirhu yang kami memanjangkan umurnya, nunakkishu, maka kami akan mengembalikan dia fil khalqi, dalam bentuk awal, menjadi lemah lagi setelah dia kuat. Afala ya'qilun, maka apakah mereka tidak mengerti? Jadi tanda-tanda kebesaran Allah lagi, anak Adam itu kalau sudah dewasa, remaja, menua, akhirnya apa? Menjadi lemah kembali. Termasuk apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Maka anak kecil itu dia akan merasa sukses kalau sudah bisa kencing sendiri, tidak ngompol. Niku sukses. Sudah agak gede, dewasa, kalau udah punya prestasi, pinter, banyak teman, udah tua, sukses.
memiliki hal-hal yang diinginkan, punya tinggalan yang banyak. Kalau sudah semakin dewasa lagi, suksesnya itu kalau nggak ngompol. Kalau sudah semakin tua gimana? Suksesnya kalau sudah tidak ngompol lagi, kembali lagi. Afala ta'qilun. Wa ma 'allamnahu, dan tiadalah kami mengajarkan kepada Muhammad asy-syi'ra syair, syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidaklah layak, enggak pantas hal itu bagi Muhammad. In huwa illa dzikrun, tiadalah Al-Qur'an itu kecuali peringatan, nasihat, wa Qur'anun, dan bacaan mubinun yang jelas. Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad ini bukan syair, tetapi ini adalah peringatan bagi yang mau berpikir. Untuk apa? Liyunzira, agar dia memberikan peringatan man kepada orang kana hayyan, yang dia telah hidup hati dan akalnya, wa yahiqqal qaula, dan benar-benarlah pasti al-qaul, perkataan, ketetapan al-kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Al-Quran ini untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau ikut, yang beriman, dan menetapkan bahwa azab bagi orang kafir itu ada, benar adanya. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, dan tidaklah mereka melihat, anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami menciptakan bagi mereka, mimma amilat, dari apa yang mereka telah lakukan, aidina, tangan-tangan kekuasaan kami, an'aman, yaitu binatang ternak, fahum laha malikun, lalu mereka terhadap binatang ternak itu malikuna, mereka merasa memiliki. Di antara tanda keagungan Allah lagi adalah Allah ciptakan binatang ternak, diberikan fasilitasnya untuk manusia. Wa dzallalnaha, dan kami menundukkan binatang ternak itu, lahum, bagi mereka, faminha, maka diantaranya rokubuhum, mereka tunggangi, wa minha, dan diantaranya lagi yakulun, mereka memakannya. Sapi disembelih, kuda untuk dinaiki, motor nggak bisa disembelih, ngerti nih. Jadi kalau kuda diantaranya barokahnya dinaiki, kalau yang nunggangi kelaparan nggak punya apa-apa, sembelih, nggak bisa. Motor dinaiki, yang nunggangi kelaparan makan besi nggak bisa. Inilah keistimewaan kuda. Walahum fiha, dan bagi mereka dalam binatang ternak itu manafi, berbagai macam kemanfaatan, wa masyarib, dan minuman-minuman, susu, mengeluarkan susu juga. Afala yashkurun, maka tidaklah mereka mau bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah. Kalau kuda, ada susu kuda, kambing, susu kambing, sapi, susu sapi, motor, keluk motor, berbahaya. Ini pas bayan sebenarnya cerita gini aja sudah lumayan, Pak ya. Oh iya, Gusti Allah ternyata kuwasa, nggih kuwasa nih. Jadi penting nih, Ramadan ini kita membaca terjemah Quran semakin tahu. Ternyata kalau kita mau membaca terjemah itu, kepahaman kita yang kita tahu dari terjemahan kita sampaikan. Di antara keagungan Allah menciptakan berbagai macam hewan, dimakan dagingnya, susunya, dinaiki. Ya Nabi memberikan pengajaran begini. Wattakhadhu min dunihi, dan mereka mengambil, menjadikan min dunillah,
dari selain Allah alihatan, Tuhan-Tuhan sesembahan, la'allahum yungsorun, supaya Tuhan-Tuhan mereka itu menolong mereka. Padahal bagaimana? La yastati'un, tidaklah mungkin mampu mereka nasrohum, menolong para penyembahnya. Wahum, sedangkan para penyembah itu lahum, terhadap berhala yang disembah, jundun, adalah sebagai tentara, mukhdorun, yang dihadirkan di hari kiamat nanti di akhirat. Jadi orang-orang kafir buat berhala disembah. Untuk apa? Pengennya supaya berhala itu jaga mereka. Padahal gimana? Ini tempat peribadatannya ditutup, dikunci, supaya apa? Enggak dirusak oleh orang. Piye toh? Nyembah batu, kayu, pengennya supaya ini semua nolong mereka. Prakteknya tidak. Para penyembah itu yang harus jaga batu dan kayu, diletakkan di tempat yang mulia, ruangan ditutup, dikunci, dijaga. Guyon, halusinasi tok. La ilaha illallah, yang hak disembah ya hanya Allah, yang lainnya enggak. Fala yahzunka, dan janganlah membuat hatimu sedih hai Muhammad, kulubuhum, perkara yang mengingkarkan mereka. Inna na'lam, sesungguhnya aku mengetahui ma yusirrun, apa saja yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka dedahkan, tampakkan. Awalam yarul insan, dan tidaklah melihat, memperhatikan al-insanu manusia, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, menciptakannya min nutfatin, dari setetes air mani, fa idza huwa khasimun mubin, lalu tiba-tiba dia menjadi seseorang musuh yang nyata. Piye to menungso? Gimana to manusia itu? Bukankah diciptakan dari setetes air mani, kemudian setelah menjadi dewasa gede bisa mikir, malah nyembah berhala, malah kafir kepada Allah. Ki piye? Cekek jarene wong Jawa iki, Pak. Cekek. Angel. Setetes air mani kok tahu-tahu ngaku jadi Tuhan piye? Wa darabalana, dan dia orang-orang itu membuat bagi kami masalan perumpamaan, wa nasya, dan dia melupakan khalqahu, penciptaannya dari mani. Bagaimana kelupaannya? Qala, dia mengatakan, man yuhyil idham, siapakah yang akan membangkitkan tulang belulang ini? Wahya ramim, padahal tulang belulang ini sudah hancur lebur. Jadi ini asbabul wurudnya ini menceritakan seseorang yang bernama Asi bin Wa'il. Dalam sarah ada ya, kalau osni. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beberapa ayat ini, mulai ayat 77, ini diturunkan berkenaan dengan As bin Wa'il yang suatu hari menghadap Rasulullah SAW dengan membawa tulang belulang yang hancur. Ini nanyanya dengan ngece nih, orang kafir. Ia bertanya, wahai Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan tulang ini? Dengan ingkar. Maka Rasul menjawab, ya, Allah akan menghidupkan tulang ini dan mematikan kamu ke neraka jahanam. Karena orang kafir nanyanya itu dengan apa? Melecehkan, dengan merendahkan. Mulai ayat 77 ini. Kul, katakan hai Muhammad, yuhyiha, Allah akan menghidupkan tulang itu. Kul yuhyiha,
dapat menghidupkannya, alladzat ansha'aha, yang telah menciptakannya awala marrah, di permulaan awal, wa huwa, sedangkan dia bikulli khalqin, terhadap setiap makhluknya, alimun, maha mengetahui. Alladzi, yaitu zat, ja'ala lakum, yang dia telah menjadikan untuk kalian, minasyajari, dari kayu, al-akhdar, yang hijau, naron, api, fa idza antum, lalu tiba-tiba kalian, minhu, dari kayu itu, tuqidun, kalian menyalakan api. Lalu dari pohon yang warnanya hijau, yang segar, yang di situ berkumpul ada kayu, ada unsur air, ada unsur api, engkau bakar, nyatanya terbakar. Itu sebuah permisalan. Pohon yang hijau aja kamu bakar, kan terbakar. Awalaisal ladzi khalaqas samawat, dan bukanlah Allah yang dia telah menciptakan cakrawala langit, wal ardo, dan bumi, biqadirin, dia mampu, ala ayyakhluqa, untuk menciptakan mislahum, semisalnya, bala, iya benar mampu, wa huwal khallaqul alim, dan dia adalah maha pencipta, maha mengetahui. Allah yang menciptakan alam semesta tanpa contoh, tanpa permulaan. Nurun apa mboten enten? Apakah Allah yang menciptakan dari hal yang dulunya tidak ada, kemudian tidak mampu untuk mengembalikan tulang belulang? Mampu. Yang semisalnya mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya perintahnya, idza arada syai'an, ketika dia menghendaki sesuatu, ayyakula, bahwa dia akan berkata, lahu, padanya, kun, jadilah, fayakun, maka dia akan jadi. Perhatikan lafaz kun fayakun. Ada yang pernah nanya ke saya begini, Ustaz, berarti Allah itu butuh kun ya? Allah butuh kata kun untuk menjadikan. Maka dalam banyak tafsir, di antaranya tafsir Munir ini disebutkan bahwasanya, tafsir Sawi, kun fayakun itu adalah fil kalami isti'arah tamsiliyah. Itu hanyalah permisalan. Apa? Majas itu permisalan. Majas isti'arah. Untuk memudahkan pemahaman, bila Allah menghendaki suatu perkara, sebegitu singkat cepatnya, kun fayakun, ingin langsung jadi, dan tanpa membutuhkan waktu. Allah ingin langsung jadi. Oh, langsung ini masih ada beberapa detik. Enggak begitu. Ini hanya permisalan. Alangkah cepatnya, alangkah pasti terjadinya, tidak adanya penentangan terhadap apapun yang dikehendaki Allah. Adapun penalaran yang awal tadi, menciptakan langit bumi, mampu yang lainnya, itu memudahkan pemahaman biar kita bisa bernalar. Yang hakikatnya, apapun yang Allah kehendaki dalam ilmu Allah itu pasti akan terjadi. Fasubhanalladzi, maka maha suci zat, biadihi, yang di tangannya, malakutu kulli syai', kekuasaan segala sesuatu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ini dalam tafsir Sawi disebutkan alasan kenapa Yasin itu dikatakan qalbul Quran. Dikatakan apa? Qalbul Quran, hatinya Quran. Dikarenakan dalam Yasin ini memuat mengenai kemahaesaan Allah. Pertama,
Kedua, menjelaskan mengenai ar-risalah, utusan Allah kepada kaumnya. Wal hasyr, dan menceritakan mengenai hari kiamat. Wal iman, dan menceritakan keimanan, yang mana iman itu muta'alliqun bil qalbi, berhubungan dengan hati. Oleh karenanya dikatakan hatinya Al-Qur'an. Oleh karenanya ini diperintahkan untuk dibaca ketika ada orang mau mati, bahkan orang setelah mati, liyakunal qalbu qad aqbala 'ala Allah, supaya hatinya menghadap kepada Allah. Dan fadilah-fadilah Quran ini disebutkan di depan juga. Kalau jenengan pengen baca versi Indonesianya, dalam fadilah amal, dalam fadilah Al-Quran nih, di belakang mengenai surat-surat khusus keutamaannya di sana ada fadilah mengenai surat Yasin ini apa banyak di sana. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan ini Allah tambahkan keimanan dalam hati kita, kolbun kita. Setelah Ramadan semakin semangat lagi. Insyaallah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.